Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Bagaimana Pak Saifuddin bilang nggak ada janji loh? Janji kalian di sorga itu apa? Ya, ada kok ayatnya di sorga, ada bidadari bermata jeli, akan banyak dipan-dipan, air yang mengalir. Itu janji. Bagaimana sih? Ngapain kalau kamu mengerjakan sesuatu, kamu beragama tanpa mengejar sesuatu, mengejar janji. Kalau Tuhanmu tidak menjanjikan apa-apa lah, ngapain kamu? Kamu ngapain gitu loh, buang-buang waktu cuma untuk kejar-kejar neraka. Kalau dia nggak menjanjikan surga, ya artinya dia cuma ada neraka di situ. Wah, ini nih ada Kristen Katolik nih. Katolik apa Protestan ya? Bu, Katolik apa Protestan, Bu? Kalau surganya Katolik sama surganya Protestan sama nggak? Ayo kita bahas surga, Bu, dengan saya, Bu. Males surga kamu mah surga kayak di Alexis. Gua masuk di Alexis aja gua dijai, apalagi kayak gitu. Aduh, masa ada Tuhan yang hidup dalam percabulan. Iya, surga kami seperti Alexis, betul, diakui ya. Masih ada kemiripan lah. Soalnya ada kenikmatan, Bu. Segala kenikmatan yang ada di dunia akan dilanjutkan lagi di akhirat nanti, di surganya Allah tadi. Salah satunya apa? Nikah. Kami dinikahkan, kami bergembira, kami bersukaria. Justru yang najis, Bu ya, yang jijik, surga Kristen, Bu. Gelap lampu, banyak perang naga. Apa pantas surga gelap lampu? Apa pantas surga banyak gablay, banyak pelacur yang masuk duluan? Ibu itu Kristen Katolik apa Kristen Protestan? Jawab dulu. Saya percaya malaikat itu ada, Pak. Tetapi yang tidak saya percayai adalah yang tidak ada, gitu kan? Saya percaya malaikat itu ada. Malaikat di tempat kami itu ada, Pak. Menyatakan diri berulang-ulang, nongol kiri, nongol kanan, mendatangi yang ini, mendatangi yang ono. Tercatat dalam sejarah, dan bahkan sekarang aja masih banyak orang yang melihat seperti itu, Pak. Nah, kalau di Bapak bukan saya nggak percaya bahwa Jibril itu adalah malaikat, tetapi dianya nggak ketahuan, Pak, nggak jelas gitu loh. Gajebe orang bilang, gajebe ya, nggak jelas banget gitu loh, Pak. Kesenangan di Alexis, segala kenikmatan di dunia itu tidak seberapa, Bu. Tidak seberapa. Alexis nggak ada apa-apanya, Bu, sama kesenangan di surga. Surga itu jauh, Bu, jauh lebih nikmat, Bu. Ya kan? Bagaimana dengan surga, Ibu? Banyak perang. Banyak ular kadut, ular naga, terus ular pedung, ular apa lagi? Cacing banyak, kecoa ada. Ini ngomong-ngomong Kristen Katolik apa Protestan? Mahadewa itu memang hidup dari kecomot-comotan ya, dari tepu-tepu ya, dari comot-comot, dari cuplik-cuplik gitu kan. Pengen orang main cuplik-cuplik, kamu lihat tuh, ayo aku tantang kamu ya dengerin tuh semua VN ku yang mengenai itu. Itu kan lagi ngomong sama siapa tuh waktu itu tuh? Aku cuma salah sebut dan itu clear. Gue salah sebut, maksud gua Protestan. Begitu kan? Lah, ngapain dia dicomot satu ayat, dicomot satu VN langsung itu aja. Kadang-kadang, Uti berbohong. Lu bingung ya nyari salah gua ya, Mahadewa ya. Orang benar itu tetap benar, walaupun disalah-salahin tetap benar, oke? Enak loh jadi orang Kristen itu masuk surga beneran. Nggak ngayal-ngayal gitu, surga cabul-cabul mau diajarin ke gua kagak mau yang kayak gituan. Oh iyalah, saya ya, Bu ya, Mahadewa tidak pernah yang namanya comot-comot ayat, tidak pernah yang namanya tipu-tipu. Justru yang tipu-tipu itu Ibu, udah kebukti tipu-tipu. Mengaku sebagai Kristen Katolik, mengaku sebagai Kristen Protestan hanya demi perpuluhan, hanya demi dapat subscribe. Itu udah terbukti, Bu. Ya, comot-comot ayat di mana? Saya tahu, Bu, yang namanya kitab suci Ibu menceritakan surga seperti apa. Jelas saya tahu. Saya lebih paham daripada Ibu. Ibu tahunya paham itu ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat yang menarik, Ibu terima. Tapi giliran ayat-ayat yang buruk, ayat-ayat yang nggak jelas,
tidak diterima sama sekali. Kami umat muslim itu jujur Bu, semua Bu, jujur, terbuka. Ayat kami terima semua karena itu adalah wahyu firman Allah 100%. Beda halnya dengan Kristen. Emang Kristen punya surga? Ngimpi, ya, ngimpi. Yesus hanya menyediakan surga itu kepada Bani Israel. Sedangkan Bani Katolik, Bani Protestan, Katolik, Bani Protestan, Bani Paulus, itu tempatnya itu di jahanam. Nah itu masalahnya yang kayak gitu ya, yang gua kasih tahu yang kayak gitu berasal dari nafsu birah, itu berasal dari perhambaan akan dosa-dosa, berasal dari dosa-dosa, tahu nggak? Perhambaan, kamu nanti di sana diperhamba, nggak ada waktu lu lagi untuk yang lain, menyembah Tuhan, memuji, beribadah, kagak ada. Allah cuma ngelihat orang begitu semua telanjang kiri kanan depan belakang, lalu kan kamu dikasih tenaga 100 kali kuda. Aduh, bayangin lu nggak ada waktu buat yang lain gitu loh. Dan kalau udah kekal begitu, apa enaknya? Ya ilallah, gua makan durian aja sehari itu seminggu penuh udah langsung blenger gua. Apalagi yang kayak gitu sampai kekal. Aduh, otakmu itu kemana? Lagi pula percabulan itu muncul dari dosa-dosa, akibat dosa, buah dosa. Lah, sorgamu kok banyak dosanya sih dari dosa. Ini gue bingung, ini yang kreasi sorga kayak gitu, dia nggak ngerti ya konsep ketuhanan yang benar ya. Iya kan? Bagaimana bisa ada urusan-urusan birahi kayak gini? Birahi itu kan ada di urusan daging, makanya disebut birahi itu, keinginan birahi itu berasal dari keinginan biologis. Tahu nggak biologis? Biologis itu artinya daging. Selama ente masih punya daging, walaupun daging ente itu udah rentah, udah peot-peot, udah keriput-keriput, keinginan itu masih ada. Karena keinginan itu ditempatkan Tuhan dalam daging untuk orang beranak pinak. Gitu loh. Lah, kalau daging lu udah busuk di kuburan, lu dimakan belatung menghadapi siksa kubur, daging lo itu hancur gitu loh, beserta dengan keinginan birahi lo itu. Yang kembali kepada Bapa itu adalah rohmu, tetapi masalahnya rohmu itu tidak dibersihkan, rohmu itu belum diperbaharui, rohmu itu tidak ada materai darah Yesus. Rohmu itu akan kekal di neraka, diganti dengan tubuh yang baru, tetapi tetap dalam ranah kekekalan, tidak sama lagi dengan daging birahimu itu. Masa Tuhan lu kagak tahu yang begini? Tapi benar sih, tapi benar. Nabimu mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh itu urusan Tuhan gitu. Makanya dia tidak tahu kayak ginian. Oke? Fred, aku terkenal kayaknya ya gara-gara Katolik Protestan. Ya aku itu kan salah ngomong lagi kan. Aku Protestan gitu loh, maklum dan nenek-nenek nih, ya. Itunya kayak gitu. Apa itu kamu baca deh ya, fan itu ya, yang bener ya, kamu dengerin semua. Itu selesai itu. Cuma salah ngomong aja, mau ngomong A jadi B gitu loh, karena lagi nulis lagi ngapain waktu itu. Habis itu kan dilanjut debat biasa, nggak ada masalah itu. Oh sorry, aku maksudnya mau ngomong Protestan. Aku bilang gitu, aku nggak pernah Katolik seumur-umur, nggak pernah Katolik seumur-umur. Aku dibaptis langsung Protestan. Pertama Islam langsung Protestan, sampai seumur sampai sekarang gitu. Salah ngomong waktu itu. Langsung diklarifikasi, makanya lu denger itu, jangan kebiasaan comot ayat kayak gini, sesat, tau gak? Makanya Bu ya, Ibu ngaku aja di situ kalau Ibu itu ular kepala dua. Artinya, di saat sama orang Katolik, Ibu mengaku sebagai Katolik. Di saat sama orang Protestan, Ibu mengaku sebagai orang Protestan. Padahal Ibu itu orang pro-setan. Jadi yang takiah di sini siapa Bu? Udah kebukti, bukannya minta maaf ya kan? Antara Katolik sama Protestan itu yang benar yang mana sih Bu? Ajaran mana yang harus diikuti itu Bu? Kamu yang kayak gitu, nikmat kayak gitu, udah aku bilang, itu cuma di dalam daging dan itu berada karena di bawah kuasa dosa. Nah, ketika kamu sudah lepas dosa, kamu akan masuk ke dalam
dunia dalam roh kamu itu yang harus diperbaharui, ya. Tidak bisa orang pikirkan jauh lebih daripada hal-hal urusan percabulan, ya. Orang yang hidup dalam Tuhan dia tidak diperhamba oleh percabulan. Yang cabul-cabul itu, kamu lihat orang cabul-cabul di depan matamu, walaupun kamu doyan, kamu jijik. Karena apa? Karena itu berasal dari setan-setan. Di satu sisi, dia memberikan kenikmatan. Tetapi di sisi yang lain, dia bertentangan dengan hati nurani. Oke? Itulah sebabnya ketika kamu melihat orang gitu-gituan di depan matamu, kamu jijik, padahal kamu doyan banget. Nah, ketika kamu melakukannya, kamu kesenangan. Tetapi setelah itu kamu nangis-nangis. Hatimu itu merasa berdosa karena bertentangan dengan hati nurani. Oke? Apalagi kalau kamu ke Alexis pagi, siang, sore, malam, tetap dalam hati nuranimu mengetahui bahwa kamu itu bukan orang suci. Oke? Itulah percabulan, ya. Itulah percabulan, itulah nafsu-nafsu duniawi. Nafsu-nafsu duniawi ini diberikan oleh setan-setan, ya. Alat setan-setan. Kamu menyukainya, tetapi jauh di dalam hatimu ada rasa bahwa kamu orang berdosa. Nah, yang seperti ini tidak ada di sorga, ya. Yaitu adalah hadiah-hadiah yang diberikan oleh setan-setan. Dan seks itu juga diberikan untuk orang beranak pinak di bumi dalam hal daging lahiriah, bukan dalam roh. Oke? Ada dunia yang tidak terselami, tidak terhampiri, dunia roh dengan roh, dunia fana. Oke? Yang kembali kepada Bapa itu adalah duniamu yang fana, rohmu itu akan diganti dengan tubuh yang baru dan siap dilempar ke neraka. Oke? Dan kamu sudah meninggalkan keinginan cabul-cabulmu itu, karena dia hanya ada di dalam dagingmu. Oke? Orang-orang yang dikuasai daging ya seperti kamu ini, hidup dalam kedagingan. Jadi kamu tidak akan pernah memikirkan mana yang lebih nikmat soal daging, karena kamu nggak tahu gitu loh. Yang kamu tahu cuma itu gitu loh. Padahal yang lebih dari itu kamu tidak tahu. Yesus mengatakan tidak ada kertak tangis dan tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis dan kertak gigi di rumah Bapakku, yaitu kan ada kasih, tidak bisa terpikirkan. Yang menurut kamu itu tidak bagus, tetapi sorry, itulah yang dicari oleh seluruh umat dunia ini, bukan ngesek begitu, ya. Itulah yang dicari, itulah yang merupakan hakiki hati nurani manusia. Oke? Tidak bisa terselami bahagianya di sorga itu, ya. Tidak bisa terselami, ya. Ketika kamu sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, kamu akan melihat betapa indahnya yang sorga kami itu dibandingkan sorga yang menjijikkan itu di tempat kamu. Oke? Iya betul, tidak ada retak gigi, tidak ada siksaan di rumah Bapak. Betul, diakui itu. Tetapi untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sementara Bani Katolik sama Bani Protestan itu tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat sama sekali. Sayangnya cuma untuk ke-12 murid Yesus aja dari suku Bani Israel. Ibu Bani mana? Bani Paulus? Oh, nggak ada. Bani Protestan? Nggak ada juga. Bani Katolik tidak terdaftar juga. Kalau kenikmatan daging di dunia itu, iya diakui kenikmatan itu. Ibu merasa nikmat nggak? Pada saat ibu itu melakukan hubungan badan, tentu merasa nikmat, karena itu adalah bagian dari salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu. Itu sudah jelas dan akan dilanjutkan nanti. Segala kenikmatan yang ada di dunia dilanjutkan nanti di surganya Allah. Itu sudah pasti. Kenikmatan kebahagiaan itu seperti apa sih? Makan, minum, kumpul sama saudara, kita punya berlian. Itu kan nikmat itu. Betapa nikmat, betapa luar biasa. Selama di dunia kita nggak punya, insya Allah di surganya Allah kita akan punya segalanya. Mau apapun juga kita bakal dikasih. Tetapi kalau mau perang naga, kita nggak akan ada, karena nggak ada naga di sana. Terus kalau kita mau jablay, mau pelacur, ada nggak? Nggak ada pelacur di sana, Bu. Jablay nggak ada. Yang ada itu bidadari. Itu betul, bidadari. Cantiknya bidadari itu luar biasa. Kalau kita melihat perempuan cantik di jalan, Bu, ya, wih, cantik sekali, kayak bidadari. Bayangkan, Bu, baru kayak bidadari. Bagaimana bidadarinya? Nah, ada nggak pada saat di dunia ngelihat cewek cantik, wih, kayak pelacur, kayak petugas bea. ngimpi Bu, yang kayak gitu nggak ada, ya. Kalau mau ceramah
gereja aja, jangan di sini. Di sini kita tempat diskusi. Ibu ceritakan mengenai soal surga ibu. Konon katanya seperti malaikat, hidup seperti malaikat. Apa enaknya jadi malaikat, Bu? Saya pengen nanya. Kalau misalkan hidup seperti malaikat, kenapa kita dari awal tidak diciptakan sebagai malaikat? Itu aja. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, dikasih duit kagak mau, dikasih paha cewek kagak ngaceng. Apa enaknya jadi malaikat? Terus di surga katanya, kata si pangeran nih ya, konon kata si pangeran, yang lagi tempur sekarang lawan naga itu Yesus. Kita terima enaknya ntar. Terus kalau misalkan kebaikan kita itu sedikit, rumah kita itu kecil. Kalau kebaikan kita itu banyak, rumah kita di surga itu bakal besar. Itu kata si pangeran. Kalau kebaikan kita itu minus, berarti kita ngekos di sana, kontrak. Itu yang dinamakan sebagai surga. Komplak, Bu, surga komplak kayak gitu, surga blow on. Tuh Mahadewa ya, aku sama kamu aja debat ya. Mahadewa itu aku debat tuh, kamu baca tuh, percabulan itu. Ya itulah kamu hidup dalam hawa nafsu. Ketika kamu di sorga, di bumi itu percabulan itu masuk dalam ranah orang-orang berdosa. Masa dosanya dikekalkan, dikuduskan di sorga? Kamu itu punya Tuhan yang pelin-pelan begitu. Sekalian aja membunuh di bumi nggak boleh, nanti di sorga boleh dong. Sekalian aja ya mencuri nggak boleh, di sorga boleh. Pokoknya bebas melampiaskan semua nafsu-nafsu setan itu. Masa gitu loh. Tapi masalahnya kamu apa nggak bosen? Di bumi udah punya istri banyak gitu kan. Di sorga tambah lagi. Apa emang hidup kamu begini doang? Cuma untuk dikuasai nafsu-nafsu gitu. Otakmu kemana sih Mahadewa? Bagaimana kamu yang mengaku orang terpelajar punya pikiran bisa terima yang kayak gini? Bingung aku. Belajar dulu deh konsep ketuhanan yang jelas gitu loh. Biar kamu ngerti Tuhan itu yang kayak gimana, hantu itu yang kayak gimana. Jangan beda-beda tipis begini Tuhanmu ya. Antara hantu dengan Tuhan gak kelihatan bedanya. Maaf ya, ke-12 suku Israel itu memang iya, tapi kamu nggak baca di ayatnya. Nih, aku kasih nih, segala bangsa, segala suku bangsa akan datang, masuk sorga semua. Sorry, Alkitab banyak menunjukkan. Yesus juga di dalam Yohanes 10, ayat berapa tuh, ayat 16 kalau nggak salah. Ada lagi padaku, nih aku bacain ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang harus kutuntun juga. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, seperti itu ya, kamu harus baca konteks. Dan sorga yang seperti kamu itu adalah sorga untuk pikiran orang-orang yang dikuasai nafsu setan-setan, dikuasai oleh perhambaan dosa. Orang-orang yang hidup dalam perhambaan dosa, mereka gandrung sekali dengan percabulan. Cabul gitu. Tetapi ingat, itu hanya ada di dalam kuasa dosa. Setelah itu, badanmu itu ya, cabulan itu kan ada di daging, karena daging itu dikuasai dosa. Nah, sekarang dagingmu itu sudah hancur, kamu akan kembali ke Bapa dan rohmu dilempar ke neraka. Itu ayat Alkitab bilang begitu. Percabulan itu, Bu, percabulan itu yang tidak didasari, pernikahannya yang tidak didasari dengan ridho dari Yang Maha Kuasa. Itulah percabulan, itulah perzinahan. Seperti begini, Bu, contoh, Bu. Marilah kita puaskan birahi sementara suami lagi dagang roti. Itu sudah jelas. Itu percabulan, Bu. Di dalam ajaran agama Islam, zina itu dilarang, zina itu tidak boleh. Tetapi di dalam ajaran agama Kristen, perkosalah anakmu. Di Hakim-Hakim baca, silakan main. Di Hosea baca, silakan sama Ibu. Dewa nggak usah mengutip, Bu ya. Itulah ajaran percabulan. Ajaran Islam mana yang mengajarkan percabulan? Tidak ada. Kami, pernikahan kami mengikuti siapa? Junjungan kami, Nabi besar kita Muhammad SAW. Atas perintah siapa? Allah yang memerintahkan, taatilah Rasulmu. Jelas di situ. Baginda Nabi Muhammad membawa hukum baru. Salah satunya adalah hukum pernikahan. Tata cara pernikahan yang sah di mata Allah dan disahkan oleh negara. Itu sudah jelas. Bagaimana dengan tata cara pernikahan Ibu? Bagaimana dengan tata cara pernikahan Protestan, Pak Katolik ya? Nggak tahu lah Dewa, bagaimana tata caranya? Tidak ada sama sekali. Karena kenapa? Junjungan Ibu tidak mengajarkan pernikahan. Itu sudah jelas. Ibu, pernikahan umat Kristen, saya pastikan sah di mata negara.
tetapi tidak sah di mata Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena tata caranya tidak diajarkan sama junjungannya. Itu betul tidak, Bu? Nah, itulah percabulan, itulah pernikahan. Tetapi andaikan kita melakukan hubungan badan, tetapi kita diridhoi, pernikahan kita diridhoi sama Yang Maha Kuasa, itu suci, itu ibadah. Karena pernikahan adalah fitrah. Itulah yang harus fitrah itu artinya kita harus fitrah itu semua orang pasti yang namanya mengalami. Salah satunya adalah pernikahan, hitan, itu adalah fitrah. Mencukur bulu kemaluan itu fitrah, disebutkan di situ. Betul tidak, Bu? Nah, tata cara pernikahan Ibu bagaimana? Apa itu bukan percabulan? Percabulan itu, Bu. Jangan salah. Ibu lah yang umat Kristen lah di sini yang banyak melakukan percabulan. Mau saya kutip ayat-ayatnya, saya siap, Bu. Saya kutip ayat-ayatnya berdasarkan ayat-ayat percabulan yang ada di dalam ajaran agama Kristen. Itu harus dijalani. Nah, kalau misalkan Dewa nggak mana ya? Di Amsal aja disebutkan ya. Dewa sudah baca satu perikop, Bu. Marilah kita puaskan birahi sementara suami lagi perjalanan jauh. Itu percabulan bukan? Percabulan. Tuhan Ibu mengajarkan supaya kita itu berhubungan badan dengan istri orang lain. Itu sudah jelas di situ. Cabul itu, Bu. Nah, itu yang kamu tidak tahu ya. Roh tidak berhubungan dengan daging, daging tidak berhubungan dengan roh. Yang kamu omong ini semua urusan daging. Daging yang hancur di kuburan nanti. Ingat loh, makanya kalian nggak ngerti soal-soal kayak gini. Makanya nabimu juga bilang, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu urusan Tuhanku. Nah, sekarang di tempat kami, Tuhan kami memberitahu apa itu roh, karena dia Tuhan, ya kan? Dia memberitahu apa itu roh. Di dunia roh tidak ada yang gitu-gituan. Kamu sesat, kata Tuhan Yesus, kamu sesat. Tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Semua orang akan hidup bagai malaikat di sorga. Dan tidak ada ketidakbahagiaan untuk orang yang di sorga. Kebahagiaan yang hakiki, yang betul-betul tidak bisa kamu mengerti adalah kebahagiaan bersama Allah Bapa di sorga dalam tempat kudusnya. Itu loh, ya. Yang kamu punya itu adalah urusan daging. Enak begini, enak begitu, tetapi menyangkal hati nurani. Karena urusan daging itu dikuasai dosa, tetapi hatimu mengatakan bahwa itu adalah dosa. Oke? Kamu sesat, nggak ada tuh sorga-sorga kayak gitu. Sorga-sorga dosa-dosa yang dikuasai daging. Tuhanmu kagak ngerti, itu loh. Masa sih dia merendahkan dirinya seperti itu, Tuhanmu itu? Ya, merendahkan dirinya seperti itu, kenikmatan cuma yang sebatas sebegitu lah, duniawi banget, manusiawi banget. Tuhanmu manusiawi, duniawi, oke? Nggak usah ceramah, Bu, nggak usah ceramah. Jadikanlah muridmu dari segala bangsa ya. Bagaimana dengan ayat yang lain, Bu? Dengan ayat yang lain yang mengatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ibu tahu makhluk? Makhluk itu apa saja sih, Bu? Eceng gondok, tikus nying-nying, tikus got, ulat bulu, kecoa, jalangkung, pocong, iblis, terus genderuwo, tuyul, nyelorok kidul. Itu makhluk. Diinjilan nggak sama Ibu? Diinjili mestinya. Ibu pun jangan baca satu ayat doang. Katanya Ibu jangan motong ayat. Saya pun tidak motong ayat di sini. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ketika Ibu membaptis genderuwo, ketika Ibu membaptis yang namanya buaya, menginjili genderuwo sama buaya, siapa yang membaptis genderuwo sama buaya itu? Silakan. Nah, surga Ibu yang banyak dosa, Bu, banyak pelacur, ya kan? Surganya itu gelap lampu, ada petugas minyak, ada pembeli minyak di sana. Itulah surga yang dodol. Surga yang blon itu seperti itu. Tidak seperti di Muslim. Di Muslim jelas. Allah menjanjikan bidadari, iya, diakui. Allah menjanjikan di mana yang namanya mengalir sungai-sungai. Ada yang dari susu, ada yang dari madu. Baca surat Al-Kautsar, Bu. Jelas di situ. Segala kenikmatannya jelas di situ. Tetapi kita tidak bisa membayangkan kenikmatannya itu seperti apa. Bagaimana dengan Kristen? Surganya itu penuh perang naga. Kayak film Terminator, jelas tidak ada kawin-kawin, tidak ada. Bagaimana mungkin mau kawin, Bu? Ibu pada saat mau kawin, pada saat mau melakukan hubungan badan, pada saat di malam pertama, naga datang. Itu sudah jelas di situ. Di mana bahagianya? Kalau surga seperti itu, di Muslim jelas. Nah, kalau umat Israel masuk ke dalam kerajaan surga, diakui, ya, diakui. Siapa mereka itu? 12 suku Israel itu? Tentu mereka yang percaya kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi.
dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, apa saja? Nah, tentu mereka paham itu. Betul tidak, Bu? Nah, Ibu, ajaran apa yang diikuti sama Ibu? Percabulan. Itu sudah jelas. Di dalam kekristenan, ayat-ayat percabulan, ayat-ayat kemesuman, itu dengan jelas dan dengan gamblang itu disebutkan, Bu. Itu ajaran apa seperti itu, Bu? Kalau misalkan ayat seperti itu dibacakan sama pada jemaatnya, Bu ya, dibacakan keras. Marilah kita puaskan birahi, sementara suami lagi dagang roti. Gimana, Bu, Bu, yang ngedengerinnya? Pada ngaceng itu, ya. Pada ke kamar mandi semua, beli sabun. Pantatmu yang bilang berzina, mana tunjukkan ayatnya. Oke, aku lama-lama enak banget sama kamu ini. Menghujatnya terlalu banyak gitu loh. Nanti aku doain kamu ya, biar kamu dihukum Tuhanku ya. Biar Tuhan datang serang kamu ya, hukum kamu ya. Biar Tuhan sendiri yang berperkara atas kamu ya. Dewa aja, itu Butun lagi, Buti, doain Dewa aja biar diserang sama Tuhan Ibu ya. Nanti biar Dewa yang ngalahin. Dia aja kalah sama Yakob, masa sama Dewa bisa menang sih? Badan Dewa gede ini, ya kan? Semuanya gede, atas gede, bawah gede. Wah, ini mah tinggal disikat sama Dewa nih. Doain Dewa aja. Kami umat Muslim tidak pernah yang namanya menghujat sesuai dalil. Kalau ada di dalam dalil, itu bukan menghujat, itu bukan menghina, tapi itu adalah fakta dan realita. Bukti yang bicara seperti itu, Bu, di dalam Bible, bukan bicara jadi bukti kayak Ibu seperti dongeng. Doain saya aja, Bu, kalau misalkan berani minta ke Tuhan Yesus, minta supaya saya ini di mana terserah Ibu lah, diapain ya. Saya lawan, Bu, saya lawan. Tapi jangan pernah ngedoain Ibu saya itu untuk diserang sama Allah Subhanahu wa taala. Saya paling takut, Bu, sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama Yesus yang Ibu percaya sebagai Tuhan, sekecil pun saya tidak pernah takut, Bu. Ya, saya lawan, Bu, saya lawan. Apalagi saya atlet ini, Bu. Hadah nih ya, beritakan Injil ke segala makhluk itu. Yang dianggap makhluk itu manusia, bro, ya. Yang dianggap itu maksudnya manusia. Masa otakmu jalannya yang begitu? Kamu mau menunjukkan kebodohanmu di sini? Ayo kita bicara secara akademis, secara ideologi, secara apa lagi? Secara ilmu pengetahuan gitu loh. Beritakan ke Injil, ke mobil, ke mana? Beritakan Injil ke mobil, ke mana lagi? Ke kuda gitu, ke kursi gitu. Maksudnya begitu. Otakmu tuh kemana gitu loh? Yang otak jeblok itu kan kamu. Bagaimana kamu bisa mengartikan beritakan Injil ke segala makhluk itu? Makhluknya termasuk segala macam, segala pohon gitu. Ya enggak lah, itu maksudnya ke segala bangsa. Bangsa itu ya manusia. Makhluk itu adalah makhluk manusia. Bukan selalu berarti makhluk yang mobil, kursi, kodok. Oke, kalau kamu nggak mau dibilang makhluk, ya udah kamu jadi kodok aja dah. Di sini yang otak jeblok itu Ibu. Yang namanya makhluk itu apa aja sih, Bu? Gue pengen nanya, Bu. Makhluk itu manusia makhluk, iya. Genderuwo makhluk bukan makhluk, Bu. Buaya makhluk. Tuh kayak pacar Ibu tuh, si siapa tuh, Evangelion tuh. Makhluk dia itu, buaya darat cuma sayang itu. Terus tuyul makhluk bukan makhluk. Terus Nyi Roro Kidul makhluk. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kalau di dalam ajaran agama Islam jelas, Bu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jelas, Bu ya. Manusia, siapa aja manusia? Tentu yang merasa dirinya itu manusia. Nah, seperti saya manusia. Kalau Ibu kan bukan manusia. Ibu kan ada turunan bangsa jin. Jadi yang namanya makhluk, Bu ya. Saya kasih tahu, eceng gondok makhluk, tikus nyinying makhluk. Nah, beritakan juga tuh. Jangan lupa ya. Setelah itu baptis. Yang saya tanyakan ini, ketika para pendeta, para pastor, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ketika dia memberitakan Injil kepada genderuwo, kepada harimau, siapa yang membaptis genderuwo sama harimau ini? Nah, sekarang kamu yang itu, aku mau nanya, emang apa urgentnya gitu loh, memberitakan Injil ke kodok, ke cacing, ke nyamuk? Emang kamu pikir kamu segila itu? Oke? Kamu nih gila kalau kamu berpikir seperti itu. Kodok, nyamuk, kucing, semut, itu mereka nggak masuk neraka. Injil itu diberitakan untuk menyelamatkan orang yang bakal masuk neraka kayak kamu. Nah, dibilang makhluk itu untuk orang yang berurusan dengan urusan neraka. Itu dong konteksnya. Emangnya kodok harus dibaptis? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan baptislah mereka. Emang kodok harus dibaptis? Bisa dibaptis. Otakmu kemana sih, Mahadewa?
udah kerasukan setan, jangan begini-gini amat lah, malu-maluin banget gitu loh. Justru Buti yang goblok, yang tolol, yang blon itu Bible, bukan manusianya. Tapi kitab suci yang mengarahkan supaya Buti itu jadi orang yang koplak, jadi orang yang blon. Di situ sudah jelas, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Yang namanya makhluk itu apa saja sih? Andai kan Dewa nih ya, Dewa bilang ke Buti, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Bangsa jin jangan lupa, bangsa binatang jangan lupa, bangsa tumbuhan jangan lupa. Harus ada itu. Apa jin juga bukan bangsa? Bangsa. Jin juga bangsa. Apa Buti bukan bangsa? Bangsa. Buti kan keturunan antara jin sama manusia. Lahirlah Buti gitu. Jangan lupa beritakan juga kepada bangsa jin, tuyul, terus genderuwo, kuntilanak, jelangkung, pocong. Beritakan juga. Jangan lupa nanti baptis mereka ya.